Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan servis handphone, yaitu tipe serinya Infinix Note 7 dengan kondisi handphone ini habis kemasukan air, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Yang saya tunjuk itu adalah di bagian kamera belakang. Masih ada embun atau serpihan percikan air yang terdapat di dalam handphone. Di bagian kamera depan ini juga terdapat air, teman-teman. Jadi handphone ini tidak bisa hidup, dan juga saya tidak berani untuk menyalakan, apalagi untuk memancing menggunakan charger atau dicoba untuk cas ya, teman-teman, karena handphone ini habis kena air. Jadi saya langsung saja untuk proses pembongkaran handphonenya. Kita panasi dulu menggunakan blower, yaitu untuk melemahkan lem yang ada di bagian backdoor atau tutup belakang. Selanjutnya kita buka untuk di bagian backdoornya. Oke, kita lepas dengan pelan-pelan, teman-teman. Oke, dan hati-hati untuk di bagian yang saya tunjuk itu adalah bagian fingerprint atau sidik jari. Jadi ada fleksibel sidik jarinya, harus extra hati-hati untuk membongkar backdoornya. Oke, kita lepas untuk backdoornya. Sudah kita lepas, masih ada sisa lem yang ada di bagian tulangan, dan kita bongkar untuk di bagian bautnya. Dengan kondisi handphone ini masih segel, jadi kita simpan segelnya atau kita lepas segelnya agar tidak merusak segel, teman-teman. Oke, setelah kita buka untuk bautnya, sekarang kita buka untuk di bagian tulangan tengah. Kita lepas untuk sentrenya dulu, dan kita bongkar untuk di bagian tulangan tengahnya. Oke, hati-hati, ada kabel fingerprintnya, kita lepas, dan kita lepas untuk di bagian soket fleksibel baterainya. Oke, perhatikan dengan kondisi handphone ini masih ada air di dalamnya ya, teman-teman. Dan juga di bagian atas atau di bagian mesin dan juga dekat kamera belakang itu lumayan banyak untuk sisa airnya. Jadi handphone yang kemasukan air, alangkah baiknya jangan coba untuk di blower atau direndam di dalam beras ataupun dijemur di bawah terik matahari, teman-teman. Apabila handphone ini kemasukan air, alangkah baiknya kita bongkar total seperti ini. Apabila masih sisa airnya banyak, kita harus koreksi terlebih dahulu di bagian semua area kondisi handphone atau di bagian kondisi mesinnya. Oke, setelah itu kita siapkan untuk tisu, yaitu untuk menghilangkan sisa air yang ada di bagian mesin. Kita lepas semua untuk di bagian kamera depan dan kamera belakangnya. Oke, jangan lupa untuk melepas semua spare part yang berhubungan. Yang paling penting itu adalah di bagian kameranya, teman-teman. Oke, sudah kita lepas untuk semua kameranya, dan kita bersihkan untuk sisa-sisa yang ada air yang ada di bagian mesin. Untuk di bagian ini saya menggunakan cairan pertamax untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di bagian konektor dan juga di bagian mesin. Kita harus bersihkan dulu untuk semua area yang besar kemungkinan kemasukan air atau kena air, agar tidak korosinya tidak berkepanjangan yang bisa menyebabkan short atau konslet di bagian mesin. Oke, untuk di bagian ini adalah penutup sensornya. Apabila lepas, kita pasang kembali sesuai posisi semula. Oke, selanjutnya kita lepas untuk di bagian yaitu papan charger yang ada di bagian ini. Oke, perhatikan di bagian ini adalah soket fleksibel mainboard dan juga soket bagian konektor PCB chargernya. Terdapat korosi yang ada di bagian konektor PCB bawah atau PCB chargernya, dan juga di bagian fleksibel soket konektor mainboardnya. Jadi seperti inilah kondisi handphone yang habis kena air. Jadi kita harus koreksi lebih dalam. Jangan asal dijemur di bawah matahari ataupun di blower
ataupun diangin-anginkan saja, dan juga biasanya direndam ke dalam beras teman-teman. Alangkah baiknya kita bongkar total dan kita koreksi terlebih dahulu. Apabila ada korosi dan kerak seperti ini, segera kita bersihkan agar untuk di bagian fleksibel atau konektor ataupun di bagian mesin yang mungkin terdapat air atau masih ada sisa air, agar tidak korosi yang bisa menyebabkan jalur konslet ataupun jalur putus dan menghindari resiko hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk tahap yang lebih ringan untuk mengatasi handphone yang kemasukan air, alangkah baiknya dibongkar total dan dibersihkan seperti ini teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan dan kita pasang kembali untuk bagian kamera yang sudah kita bersihkan tadi, untuk mengeringkan sisa airnya dan juga untuk mengeringkan sisa cairan pertamax yang saya gunakan untuk membersihkan kerak-kerak ataupun sisa air yang ada di bagian PCB ataupun di bagian semua area mesin. Oke, selanjutnya kita tes untuk di bagian mesin apakah ada yang konslet atau short atau tidak. Oke, setelah saya tes menggunakan alat multitester, ternyata tidak ada yang short dan alhamdulillah untuk kondisi mesinnya masih aman. Saya coba untuk colokkan charger dan alhamdulillah untuk koneksi casnya menyambung, tapi untuk kondisi LCD-nya seperti ini teman-teman. Oke, saya coba untuk nyalakan handphonenya dulu untuk memastikan kondisi handphone ini bisa menyala dengan normal atau tidak. Sayang sekali setelah handphone ini saya nyalakan, LCD-nya cacat seperti ini teman-teman. LCD-nya bergaris dan ada warna kehijauan, dan setelah nyala ini layarnya menjadi pink ya teman-teman, atau keunguan. Jadi LCD-nya ini fix sudah cacat, tidak bisa diperbaiki karena LCD-nya besar kemungkinan sudah kemasukan air. Oke, saya siapkan untuk LCD-nya yaitu tipe serinya khusus yang saya kerjakan, Infinix Note 7 dengan kualitas LCD yang KW standar, bukan LCD yang kualitas original ya teman-teman. Oke, untuk LCD-nya kita koreksi dulu sebelum kita pasang untuk jaga-jaga, karena biasanya LCD yang kita beli itu dikasih garansi maksimal 1 minggu sebelum kita merusak segelnya atau melepas segel ataupun memasang LCD-nya ke handphone. Oke, selanjutnya kita tes untuk kualitas LCD-nya apakah bisa menyala dengan normal atau tidak sebelum kita melanjutkan untuk pemasangan. Oke, untuk infonya sudah kita nyalakan dan kita akan lanjut untuk mengetes yaitu LCD-nya beserta untuk mengetes touchscreen untuk di bagian segala area layar LCD-nya. Oke, untuk touchscreen kita tes, alhamdulillah sangat normal untuk dipakai. Kita akan geserkan ke semua area layar apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak untuk touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen dan LCD-nya sukses untuk sudah kita tes dan layak untuk kita pasang. Sekarang kita matikan dulu infonya dan kita lepas untuk soket fleksibel baterai dan LCD-nya. Oke, lanjut kita lepas dulu untuk kondisi mesinnya dan kita akan buka untuk di bagian LCD-nya. Kita lepas dulu untuk di bagian papan chargernya. Selanjutnya kita lepas untuk LCD yaitu dengan cara kita panasi menggunakan alat separator. Untuk memanasi untuk membongkar LCD saya menggunakan panas alat separator dengan suhu di angka 70. Selanjutnya kita lepas dulu untuk di bagian baterainya teman-teman. Kita lepas baterainya. Oke, kita lepas untuk LCD-nya yaitu menggunakan mika tipis dan lentur teman-teman. Tetap saya membongkarnya dengan hati-hati agar LCD-nya agar tidak langsung membongkar asal-asalan atau asal copot saja. Yang penting LCD-nya kita lepas dengan hati-hati untuk belajar membongkar LCD agar kondisi LCD-nya masih utuh dan tidak pecah. Yang saya tunjuk itu adalah di bagian
tutup pelindung speaker atas ya teman-teman. Jangan sampai lupa untuk melepasnya apabila masih menempel di bagian LCD yang lama. Selanjutnya kita bersihkan dulu. Biasanya ada debu atau kotoran yang menutupi lubang-lubang penutup pelindung speaker atasnya. Selanjutnya kita bersihkan dulu untuk sisa lem yang ada di bagian frame. Jadi untuk membersihkan yaitu framenya harus sebersih mungkin, dan juga cek untuk di bagian framenya ini sedikit bengkok ya teman-teman, sedikit bengkong untuk di bagian frame terlihat jelas. Jadi untuk sebelum kita memasang LCD, alangkah baiknya dicek seperti ini teman-teman, untuk memaksimalkan pengerjaan agar LCD bisa terpasang lurus dan bisa presisi dan rapi. Oke, untuk framenya sudah kita luruskan dengan kondisi framenya sudah bersih dari sisa-sisa lemnya, yaitu berfungsi untuk pemasangan LCD agar lebih rapat dan tidak ada cahaya yang bocor ya teman-teman. Oke, kita pasang untuk di bagian penutup lubang speakernya ke posisi semula, dan kita bersihkan untuk segel yang ada di bagian LCD baru, yaitu untuk berfungsi yaitu pemasangan ke frame agar LCD-nya itu bisa presisi dan tidak ketebalan yang disebabkan oleh stiker di bagian bawah LCD teman-teman. Oke, kita presisikan untuk fleksibel LCD-nya, dan selanjutnya kita akan proses yaitu pemasangan LCD. Kita siapkan untuk lem warna hitam, kita pasang atau kita kasih lem ke bagian kaca touchscreen paling samping, ataupun bisa dipasang lemnya di bagian framenya dulu. Itu terserah ya teman-teman, karena sistem cara pengerjaan setiap teknisi itu beda-beda. Mungkin dengan cara yang saya sering kerjakan yaitu mengasih lemnya ke bagian kaca touchscreen paling samping atau di bagian kaca touchscreen-nya saja, tanpa kita kasih lem di bagian framenya, karena di bagian frame itu sangat kecil celahnya atau sangat tipis. Jadi saya terbiasa untuk memasang lemnya ke bagian kaca touchscreen-nya dulu. Oke, lanjut kita pasang atau kita rakit kembali untuk infonya, dan jangan lupa untuk memasang segala bautnya agar tidak ada yang lupa. Kita bersihkan dulu untuk sisa lem yang ada di bagian tulangan tengah. Oke, masih ada sisa lem yang sangat banyak seperti ini, agar tidak mengganggu pemasangan backdoor-nya teman-teman. Pemasangan backdoor agar bisa lebih rapat dan tidak mengganggu di bagian sisa lem yang sangat tebal. Kita pasang kembali untuk segelnya, sudah terpasang untuk di bagian segel yang sudah kita lepas dan kita amankan tadi. Selanjutnya kita kasih lem ke bagian tulangan tengah, yaitu untuk memasang di bagian backdoornya. Oke, kita presisikan dan kita tekan halus seperti ini. Selanjutnya kita untuk mengetes LCD-nya beserta fungsi dari handphone ini, kita presisikan dulu untuk LCD-nya dan kita rapatkan kembali menggunakan gelang karet agar pemasangan LCD-nya bisa lebih rapat dan bisa presisi, hasilnya bisa rapi teman-teman. Oke, kita tinggal menunggu lemnya kering, dan untuk infonya sambil saya nyalakan untuk memastikan yaitu kondisi LCD-nya ini setelah kita pasang bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Lanjut saya coba untuk mengetes di bagian pengisian baterai, bisa menyambung untuk chargernya. Oke, setelah lemnya kering kita lepas untuk plastik yang ada di bagian atas atau depan LCD. Kita bersihkan segelnya apabila masih ada sisa segelnya. Kita bersihkan untuk area layar LCD-nya. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah kita melalui proses dan tahap demi tahap dari awal pengerjaan sampai selesai teman-teman. Hasil LCD-nya ini lumayan bagus meskipun menggunakan standar yang KW, bukan yang original ya teman-teman. Sudah saya tes tadi, sekarang kita tes ulang untuk di bagian sensor telepon. Oke, untuk sensor telepon bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Dan sekarang kita tes ulang yaitu touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal dan LCD-nya pun masih bersih dan jernih. Sekarang kita tes untuk di bagian kamera belakang dan kamera depan, karena tadi dari awal video sudah jelas kamera kemasukan air
Alhamdulillah sudah saya bersihkan dan hasilnya sangat bersih dan jernih, tidak kotor atau tidak buram atau tidak blur untuk di bagian kameranya. Sudah sukses semua untuk pengerjaan, yaitu penggantian LCD dan juga membersihkan di bagian kamera dan juga membersihkan di bagian mesin. Jadi untuk tutorial kali ini semoga sobat manfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.